Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang perbandingan sistem limfatik vertebrata dari anatomi dan histologi. Next. Ini anggota kelompok kami yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing saat membawakan materinya. Next. Oke, perkenalkan, nama saya Nuralia Zara dengan NIM 100. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus mengetahui dulu mengenai sistem limfatik. Nah, jadi sistem limfatik atau sistem limfoid ini adalah bagian dari sistem peredaran darah yang memiliki peran penting dalam fungsi kekebalan tubuh. Secara drainase, cairan ekstraseluler yang berlebihan. Nah, komponen utama dari sistem limfatik itu, yang pertama ada pembuluh limfa yang mengalirkan limfa dari jaringan tubuh ke dalam aliran darah. Terus yang kedua ada kelenjar getah bening yang berfungsi menyaring limfa dan menangkap mikroorganisme serta partikel asing. Yang ketiga ada organ limfoid seperti limfa, timus, dan nodus limfoid yang berperan dalam produksi dan pematahan imun. Dan yang terakhir ada limfa, yaitu cairan yang berasal dari plasma darah yang keluar ke jaringan tubuh dan kemudian kembali ke sistem limfatik. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nora Hadijah dengan akhiran NIM 051. Nah, materi selanjutnya itu perbandingan kelas vertebrata. Yang pertama itu ada pada ikan. Ikan ini habitatnya di air tawar dan laut, dan memiliki kulit bersisik tipis, berlendir, dan alat geraknya sirip, dan alat pernapasannya insang, peredaran darahnya tertutup tunggal, jantung dua ruang, suhu tubuhnya polikloterum, berdarah dingin, dan reproduksinya itu seksual, fertilisasi, eksternal, dan ovipar. Contohnya itu pada ikan mas, hiu, dan tuna. Nah, pada amfibi, dia habitatnya di air dan darat, memiliki di dua alam, dan kulitnya halus, lembab, dan tanpa sisik. Alat geraknya itu memiliki dua pasang, yaitu kaki. Alat pernapasannya insang, peredaran darahnya itu ganda, tidak sempurna, memiliki jantung tiga ruang. Nah, suhu tubuhnya itu sama aja dengan ikan, poikiloterum, berdarah dingin, dan reproduksinya itu seksual, eksternal, ovipar. Nah, pada reptil, dia habitatnya di darat dan beberapa juga ada di air. Kulitnya dia bersisi kering dan dari zat tanduk. Alat geraknya itu kaki, biasanya memiliki 4 kaki. Alat pernapasannya itu paru-paru, peredaran darahnya ganda tidak sempurna, yaitu 8 ruang. Suhu tubuhnya itu homoiterom, berdarah panas, reproduksinya itu seksual, internal, ovipar atau ovivipar. Contohnya itu pada kadal, ular, dan kura-kura. Sedangkan pada aves, habitatnya itu di darat dan di darat. Nah, kulitnya itu bersisik di kaki dan berbulu di tubuh. Alat geraknya itu sayap dan kaki. Alat pernapasannya paru-paru dengan kantong udara. Peredaran darahnya ganda sempurna, memiliki jantung 4 ruang. Suhu tubuhnya itu homoiterom, berdarah panas. Alat reproduksinya yaitu seksual, internal, vivipar. Contohnya itu pada ayam, elang, dan burung. Terakhir yaitu pada mamalia, habitatnya itu di darat. Dan ada yang hidup juga di air seperti paus. Kulitnya itu, alat geraknya itu kaki, dan peredaran darahnya itu homoiterom, dan alat reproduksinya itu seksual, internal, vivipar. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Apriliani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem limfatik pada ikan zebra atau Daniorerio dan keadaan limfa node pada teleostei seperti ikan mas atau Cyprinus carpio. Nah, bukti keberadaan ikan zebra itu memiliki sistem limfatik jantung yang luas itu dibuktikan dengan mengekspresikan penanda khas pada sel limfatik seperti proxila dan FLT4, di mana secara fungsional itu dia dapat mengangkut cairan partikel dan sel imun neutrofil setelah cedera jantung. Nanti akan saya jelaskan mekanismenya. Kemudian keadaan limfa contohnya pada teleostei ikan mas itu atau Cyprinus carpio,
Dia itu tidak ditemukan limfa node atau kelenjar getah bening sejati seperti pada mamalia, di mana artinya itu strukturnya dia lebih khas berupa nodus limfatikus yang memiliki kapsul korteks dan medula yang tidak ada. Sebagai gantinya, ikan yang memiliki jaringan limfoid ini tersebar secara difusi limfoid tisu, di mana dia berfungsi serupa dalam menyaring antigen dan mengaktifkan sel imun. Jadi meskipun dia tidak punya limfa node sejati, ikan ini tetap punya mekanisme kekebalan lewat organ limfoid lain seperti ginjal, di mana ginjal ini berperan uh, sebagai organ limfoid primer, tempat pembentukan sel darah dan limfosit, serta pusat respon imun utama. Kemudian limpa atau lien, dia merupakan organ limfoid sekunder yang menyaring darah, menghancurkan eritrosit tua, dan menjadi tempat aktivasi limfosit. Dan yang terakhir itu jaringan MALT atau mucosa associated lymphoid tissue. Dia tersebar di insang, usus, dan kulit dan berfungsi sebagai pertahanan awal terhadap patogen melalui mukosa dengan menghasilkan antibodi lokal. Next. Ini adalah perkembangan dan regenerasi pembuluh limfatik pada jantung ikan zebra dan Niorerio. Di mana pada tahap awal pembuluh limfatik jantung ini berada di bulbus arteriosus, mulai dari bermigrasi ke ventricle setelah 3 bulan pasca fertilisasi. Ketika ikan ini dewasa, pembuluh limfatik jantung itu akan mulai bermigrasi ke dalam luka, dan pada 14 hari pasca krionjuri, di atas lokasi luka, dia itu sangat penting untuk mendukung respon regeneratif. Mungkin itu saja dari saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Tunggu dulu. Baik. Saya akan menjelaskan tentang histologi pembuluh limfe. Pembuluh limfe itu adalah saluran halus yang mengangkat cairan limfe dari jaringan tubuh kembali ke sistem peredaran darah, di mana dindingnya itu tersusun atas 3 lapisan tipis. Yang ada pertama, tunika intima, itu lapisan endotel. Yang kedua, tunika media, itu otot polos yang tipis. Kemudian ketiga, tunika adventitia atau jaringan ikat longgar, di mana berfungsi untuk mengembalikan jaringan ke dalam darah. Di mana pada gambar saat itu dapat lihat pada kapiler limfe, di mana itu terdapat pembuluh limfa yang paling kecil, di mana ciri khasnya itu memiliki dinding sel yang sangat tipis, hanya terdiri dari selapis endotel datar tanpa lapisan otot polos. Kemudian ada celah antar sel endotel yang memungkinkan masuknya cairan jaringan protein besar dan sel-sel imun. Kemudian ada membran basal yang tidak utuh sehingga permeabilitas yang tinggi dan tidak memiliki eritrosit di dalam lumen sehingga tampak lumen kolaps atau tidak beraturan yang tergantung tekanan sekitar. Kemudian pada gambar kedua itu terdapat pembuluh limfe yang besar dan katup atau valvula, di mana gambar ini tuh memperlihatkan pembuluh limfe yang berukuran lebih besar dengan katup khas atau valvula, di mana ciri-cirinya valvula itu berupa lipatan tunika intima atau endotel ke dalam lumen yang menjaga aliran satu arah. Lumen tampak irregular atau kolaps, lebih tipis dibandingkan vena kecil yang ada di dekatnya. Lapisan ada bagi temukan eritrosit karena limf merah. Oke. Nah, di sini kecil.
Baik, perkenalkan nama saya Syarani Trisnasari dengan akhiran NIM 053. Baik, saya akan menjelaskan makrovaskular limfa, keberadaan limfa heart, dan peranannya. Dan di mana amfi memiliki sistem limfatik yang lebih berkembang dibanding ikan. Pembuluh limfa yang menyebar di seluruh tubuh dan berfungsi mengalirkan cairan, jaringan atau limfa kembali ke sistem peredaran darah. Karena tekanan dalam sistem limfatik sangat rendah, amfibi memiliki organ khusus bernama lymph heart atau jantung limfa. Lymph heart berperan memompa limfa dari pembuluh limfa ke pembuluh vena sehingga mencegah penumpukan cairan dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Lymph heart memiliki otot berkontraksi rimtik dan dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Baik, slide selanjutnya. Jumlah dan lokasi lymph heart, di mana jumlah dan letak lymph heart bervariasi pada tiap amfibi. Yang di mana saya mengambil contoh pada katak atau rana SP memiliki 4 lymph heart, sepasang di bagian anterior dekat tulang rusuk, sepasang di bagian posterior dekat pangkal ekor atau sacrum. Salamander atau Uredelem umumnya memiliki 2 lymph heart di bagian posterior. Alur limfa yang dimana dikumpulkan oleh pembuluh limfatik masuk ke lymph heart dipompa menuju vena besar seperti vena subclavia atau vena ilaka bergabung kembali dengan sirkulasi darah. Fungsi utamanya ini membantu drainase cairan tubuh dan mendukung sistem kekebalan. Baik, saya berikan materi selanjutnya. Aku kas. Oke, baik. Perkenalkan, saya Andin Nadila dengan akhiran NIM 067. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang reptil, yaitu satu pasang limfatules atau jaringan limfatik dan contoh alirannya. Jadi reptil ini memiliki sistem limfatik yang melibatkan jaringan pembuluh limfatik yang luas, terutama di sekitar pembuluh utama seperti di ekor dan daerah leher. Nah, reptil ini memiliki satu pasang lymph heart atau jantung limfatik yang berfungsi memompa cairan limfa. Jadi limfa ini mirip dengan otot yang berdenyut secara ritmik untuk mendorong limfa agar kembali ke sistem peredaran darah yang berlokasi di tempat tertentu. Contohnya itu pada sekitar ekor. Terus sistem limfatik reptil terdiri dari jaringan pembuluh limfatik yang serupa dengan vena dengan adanya katup-katup yang mencegah aliran balik. Pembuluh limfatik ini tersebar di seluruh tubuh reptil, khususnya terdapat daerah perivaskular yang luas di sekitar pembuluh darah utama. Next slide. Jadi ini saya mengambil salah satu contoh aliran yang dimana ditujukan pada gambar. Penjelasannya itu serambi kanan menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena besar. Kemudian darah tersebut mengalir ke bilik kanan untuk dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran gas, yaitu darah melepaskan CO2 dan menyerap oksigen. Setelah kaya oksigen, darah kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri, darah mengalir ke bilik kiri dan dipompa keluar menuju seluruh tubuh melalui aorta. Sistem ini disebut peredaran darah ganda karena dalam satu siklus penuh, darah melewati jantung sebanyak 2 kali, yaitu sekali dalam peredaran darah kecil atau pulmonal dan sekali lagi peredaran darah besar atau sistemik. Jadi peredaran darah kecil berfungsi untuk menukar gas di paru-paru, sedangkan peredaran darah besar berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh serta membawa kembali karbon dioksida ke jantung. Baik, sekian dari saya silakan kepada penjelasan selanjutnya.
Baik, perkenalkan nama saya Putri Anugrah dengan akhiran NIM 068. Berikutnya ini ada pada burung yaitu Bursa Fabricius sebagai organ limfoid khas. Bursa Fabricius merupakan organ limfoid primer yang khas dimiliki oleh burung atau aves, terletak di dorsal kloaka atau bagian belakang saluran pencernaan seperti pada gambar. Organ ini berfungsi sebagai tempat diferensiasi dan pemetangan limfosit B atau sel B, yaitu sel yang berperan penting dalam pembentukan antibodi atau imunitas humoral. Pada fase awal kehidupan burung, Bursa fabricius berkembang dengan baik dan sangat aktif dalam proses pembentukan sistem imun. Namun, seiring bertambahnya umur, organ ini akan mengalami involusi atau pengecilan hingga akhirnya hampir menghilang saat burung mencapai usia dewasa. Secara histologis, Bursa fabricius tersusun atas lipatan mukosa yang mengandung folikel limfoid, di mana terdapat korteks dan medula tempat pematangan sel B berlangsung. Sel B yang matang kemudian dilepaskan ke sirkulasi darah dan bermigrasi ke organ limfoid sekunder seperti limfa dan nodus limfa. Jadi, Bursa fabricius memiliki fungsi utama sebagai pusat pembentukan dan pematangan sel B dan menjadi penanda hal sistem imun pada burung, berbeda dari mamalia yang tidak memiliki organ ini, atau pematangan sel B pada mamalia terjadi di sistem tulang belakang. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk gambaran jaringan limfatik pada burung elang. Eh, di mana struktur utamanya ini terdiri atas komponen, di mana komponen ini kapiler limfe, absorpsi dari jaringan ini, pembuluh limfe atau arah ke vena, lymph heart 2 sampai 4 otot kecil di pelvis. Pompa limfe unik hilang pasca menetas dan organ limfoid. Pada organ limfoid primer atau thymus, ada juga bursa fabricius, ada juga untuk sekunder limfa, dan pada aliran di mana jaringan ini bakalan menuju ke pembuluh atau katup satu arah dan akan ke lymph heart dan akan ke vena. Ke vena limfe bening yang kaya akan limfosit atau makrofag. Selanjutnya, lanjut. Dan untuk keterbatasan lymph node ini, di mana burung elang dia ini tidak punya lymph node sejati seperti mamalia atau filter limfa penuh. Dan evolusinya itu dia itu bakalan kurangi berat badan untuk terbang dan untuk penggantinya, di mana mural lymphoid aggregates ini nodul kecil panjangnya itu sekitar 1 sampai 3 cm saja di pembuluh limfa atau kaki leher femoral atau paha. Dan semifilter juga di mana pada semifilter ini dia ini strukturnya itu tipis, teksturnya itu tipis, tanpa korteks, medula atau makrofag sinus lengkap. Dan ada pula untuk spesifik elang ini di mana bakalan andalkan LAS, di mana LAS itu adalah tungkai, ada juga limpa, bursa, dan keterbatasannya. Ada filter terbatas, ada fagositosis lemah, ada rentan stres.
Nah, di mana filter terbatas ini, dia ini tak hentikan aliran hanya lateral risiko infeksi sayap atau kaki. Dan fagositosisnya itu lemah, artinya kurang makrofag retikular dan bergantung pada heterofil, pada rentan apa ini? Dia ini rentan nutrisi atau sebab aspergillosisnya itu di elang dan dampaknya bakalan respon imunnya itu bakalan cepat tapi kurang spesifik dan butuh vaksin untuk kompensasi. Dari saya apa materi selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Nabila Saifrisal dengan hiranim 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang mamalia tidak ada limb heart, pembuluh berkantung, dan ductus thoracius kanan. Yang pertama itu tidak ada limb heart. Nah, yang teman-teman ketahui pada beberapa vertebrata rendah seperti amfibi dan reptil itu terdapat limb heart, yaitu organ penompa yang membantu mendorong limfa. Nah, tetapi mamalia itu tidak memiliki limb heart. Terus pergerakan limfa pada mamalia itu bergantung pada kontraksi otot rangka, tekanan negatif toraks, katup satu arah pada pembuluh limfa. Nah, terus konsekuensinya pada mamalia itu dia itu aliran limfanya itu lebih lambat tetapi stabil dan terkontrol dan membuat sistem imun mamalia itu lebih efisien dalam memfilter antigen melalui nodus limfa. Nah, contohnya itu pada mamalia anjing, kucing, sapi, monyet, dan manusia. Nah, terus yang kedua itu adalah pembuluh berkantung sekular limfesis. Nah, terdapat pelebaran pembuluh limfa, terutama sistem masker, berfungsi mengumpulkan limfa dari abdomen dan tungkai belakang, dan itu menyalurkan limfa kaya lemak dari usus. Nah, contoh itu mamalia anjing, mamalia pada anjing, rusa, kelinci. Nah, terus yang ketiga itu adalah ductus thoracius kanan. Nah, saluran limfa yang mengalirkan limfa dari sisi kanan kepala, leher, dan dada, ini dia akan bermuara ke vena subclavia kanan. Variasi fisiologisnya normal pada beberapa spesies. Nah, contohnya itu pada mamalia manusia, primata, anjing, dan kelinci. Nah, berikutnya itu kedua itu nodus limfa berjejaring, nodus saling yang terhubung dalam jaringan pembuluh limfa. Nah, filtrasi limfa itu lebih efektif dan bertingkat, mendukung aktivasi limfosit T dan B. Terus fungsi utamanya itu untuk mengoptimalkan respon imun adaptif, memperluas cakupan penyaringan dari berbagai bagian tubuh. Nah, contoh pada mamalianya itu ya, manusia, kucing, sapi, dan tikus. Nah, kedua itu adalah wilayah drainase regional. Nah, setiap area tubuh itu memiliki nodus limfa utama, khusus contoh aksila itu lengan dan dada, inguinal itu tungkai belakang, dan mesentrik itu adalah usus. Nah, penting untuk pelacakan infeksi dan penyebaran penyakit, contoh mamalia manusia, anjing, kucing, dan sapi. Nah, terus yang ketiga itu adalah konsep sentinel lymph node. Nah, nodus limfa pertama yang menerima aliran limfa dari area tertentu. Lokasi pertama, metastasis kanker. Nah, konsep ini sangat penting dalam deteksi dini metastasis kanker. Nah, penentuannya stadium tumor, pembedahan onkologi. Nah, itu contohnya itu mamalia pada manusia, anjing, dan tikus. Oke, mungkin itu saja. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nodus limfa dan timus. Dua organ yang paling penting dalam sistem limfatik vertebrata yang berperan besar dalam pertahanan tubuh. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Rul dengan akhiran NIM H065.
Nah, yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu nodus limfa atau kelenjar getah bening. Nodus limfa merupakan organ limfoid sekunder yang berfungsi menyaring cairan limfa sebelum kembali ke darah. Di dalam nodus limfa terjadi proses aktivasi sel imun, terutama sel B dan sel T, saat tubuh mendeteksi adanya antigen atau benda asing. Adapun struktur nodus limfa terdiri dari beberapa bagian. Bagian luar disebut kapsul, yaitu lapisan pelindung dari jaringan ikat. Nah, di bawahnya terdapat sinus subkapsular. Di sini tuh tempat pertama kali limfa masuk. Lalu setelahnya itu ada korteks. Nah, di korteks ini berisi folikel limfoid dengan sel B. Uh, Folikel ini itu bisa berupa folikel primer yaitu sel B yang masih istirahat dan juga folikel sekunder yang memiliki germinal center tempat sel B aktif membelah. Di bagian tengah ada parakorteks yaitu daerah yang kaya akan sel T dan paling dalam ada yang disebut dengan medula. Di sini itu tempat sel plasma dan makrofag untuk berkumpul sebelum limfa keluar lewat pembuluh eferen. Nah, secara fungsi, nodus limfa itu bertugas untuk menyaring antigen, menjadi tempat interaksi antar gen dan limfosit, serta menghasilkan antibodi melalui sel plasma. Nah, letaknya itu tersebar di seluruh tubuh, terutama di leher, ketiak, dada, perut, dan lipatan paha. Nah, selanjutnya ada timus. Timus merupakan organ limfoid primer yang berfungsi sebagai tempat maturasi dan pematangan sel T. Timus ini sangat aktif pada hewan muda dan akan mengecil ketika dewasa. Proses ini disebut dengan involusi. Nah, adapun struktur timus itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kapsul. Dia ini jaringan ikat yang membagi timus menjadi dua lobus kecil. Lalu ada korteks. Di sini tuh ada bagian luar yang padat oleh sel T muda atau timosit. Dan juga tempat mereka diseleksi agar bisa mengenali antigen asing. Terus di bagian dalam itu disebut dengan medula yang lebih terang dan memiliki struktur khas yaitu korpuskula hasal. Struktur ini tuh berperan dalam pematangan sel T, regulator, dan menjaga toleransi imun agar sel T tidak menyerang jaringan tubuh sendiri. Jadi secara umum fungsi timus adalah untuk membentuk dan menyeleksi sel T agar siap melawan antigen tanpa menyerang tubuh sendiri. Letaknya berada di bagian atas, di belakang tulang dada, dan juga di antara paru-paru dan bagian atas jantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pulpa putih dan pulpa merah. Pulpa merah tersusun atas sinusoid atau pembuluh darah khusus dan cords splenic atau Billroth cords yang berisi sel darah merah atau eritrosit, makrofag, sel dendritik, dan limfosit. Fungsi dari pulpa merah yaitu sebagai filtrasi darah, penyaring sel darah merah yang sudah tua atau rusak untuk kemudian dihancurkan oleh makrofag. Fungsi yang kedua yaitu daur ulang zat besi. Hasil pemecahan hemoglobin digunakan kembali untuk pembentukan eritrosit baru. Pulpa putih tersusun atas jaringan limfoid yang mengelilingi arteri sentral atau central artery, membentuk periarterial lymphatic sheath atau pulse, folikal limfoid atau nodulus limfatik. Fungsi dari pulpa putih yaitu sebagai respon imun adaptif, tempat aktivasi dan proliferasi limfosit T dan B terhadap antigen yang datang bersama aliran darah. Fungsi yang kedua yaitu produksi antibodi limfosit B dapat berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi. Materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik,
Perkenalkan, saya Yan Puspitasari dengan NIM 092, lakteal usus dan sile, dan hubungannya dengan ductus thoracicus. Jadi, lakteal adalah pembuluh limfatik khusus yang terletak di dalam villi usus halus, yang memiliki peran menyerap lemak makanan yang telah dicerna, yang ukurannya terlalu besar untuk diserap oleh kapiler darah biasa. Cairan limfa yang kaya akan kilomikron ini kemudian dikenal sebagai kilus dan tampilannya menjadi keruh seperti susu karena tingginya kandungan lemak. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Hubungan lakteal usus dan kilus terhadap ductus thoracicus sangatlah penting sebab kilus yang terbentuk dalam lakteal selanjutnya mengalir melalui pembuluh pengumpul limfa perut yang berkumpul di cisterna chili dan akhirnya masuk ke ductus thoracicus. Nah, ductus thoracicus sebagai pembuluh limfatik terbesar berfungsi sebagai jalan raya utama yang membawa seluruh kilus ke atas melalui rongga dada dan akhirnya mengembalikannya ke dalam sirkulasi darah vena yang memastikan lemak yang diserap dapat diedarkan dan digunakan oleh tubuh. Sekian. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan tentang perbandingan kemampuan populasi limfe. Di mana yang pertama itu kelompok ikan, di mana mekanismenya dia ini lemah bergantung pada kontraksi otot tubuh dan gerakan sirip. Kemudian amfibi, dia ini mekanisme populasi limfenya dia ini sedang, di mana dia memiliki beberapa jantung limfatik, biasanya 2-4, yang berfungsi untuk membantu memompa limfe ke vena. Kemudian selanjutnya reptil, di mana di mekanismenya ini dia sedang atau kuat, juga memiliki jantung limfatik atau biasanya sepasang di daerah panggul. Kemudian selanjutnya ada burung atau aves, di mana dia ini mekanismenya relatif kuat tetapi tidak memiliki jantung limfatik. Kemudian selanjutnya ada mamalia, di mana dia ini mekanismenya sangat kuat tanpa jantung limfatik. Oke, selanjutnya next slide. Kemudian yang kedua kita masuk pada perbandingan keberadaan organ khusus sistem limfatik. Baik, yang pertama kelompok ikan, dia ini organ khususnya itu dia ini tidak ada nodus limfa atau hanya jaringan limfoid tersebar atau misal di limfa dan ginjal. Kemudian fungsi utamanya dia ini memproduksi dan pematangan limfosit sederhana. Kemudian pada amfibi dia ini tidak ada nodus limfa atau jaringan limfoid tersebar di limfa dan kulit, di mana berfungsi sebagai pertahanan imun dasar. Kemudian reptil, di mana organ khususnya ini jaringan limfoid lebih berkembang atau belum ada nodus limfa sejati. Kemudian berfungsi sebagai produksi sel imun lebih terorganisasi. Kemudian pada burung atau aves, dia ini organ khususnya dia memiliki bursa fibrikus atau di dekat kloaka, di mana berfungsi sebagai tempat pematangan limfosit B selama masa pertumbuhan. Kemudian mamalia, organ khususnya ini dia memiliki nodus limfa atau kelenjar getah bening dan sumsum tulang belakang, di mana berfungsi sebagai tempat penyaringan limfe dan pematangan limfosit B atau menggantikan fungsi bursa.
Baik, selanjutnya saya silakan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mezi Fresh Britney dengan akhiran NIM 099. Jadi materi selanjutnya adalah aplikasi klinis komparatif, limfedema, metastasis limfogen, dan infeksi parasit. Dalam konteks perbandingan antara vertebrata, pemahaman sistem ini juga memberikan dasar bagi aplikasi klinis pada manusia atau mamalia. Ada beberapa contoh aplikasinya, yaitu yang pertama, limfedema. Jadi, limfedema adalah penumpukan cairan limfa di jaringan akibat gangguan aliran limfe, biasanya karena kerusakan pembuluh limfatik maupun nodus limfa, atau misalnya pasca operasi atau infeksi. Pada hewan seperti amfibi dan ikan yang memiliki lymph heart, risiko limfedema lebih rendah. Sedangkan pada mamalia, aliran limfe bergantung pada kontraksi otot dan katup. Lalu yang kedua yaitu metastasis limfogen. Dalam sistem limfomatik manusia, sel kanker dapat menyebar melalui pembuluh limfomatik menuju nodus limfa regional. Sedangkan pada ikan, amfibi, dan burung, karena tidak memiliki nodus limfa sejati, proses metastasis limfogen hampir tidak ditemukan. Next slide. Oke, jadi yang ketiga yaitu infeksi parasit. Beberapa parasit seperti Wucheria bancrofti menginfeksi sistem limfomatik dan menyebabkan pembekakan ekstrim. Studi komparatif dengan hewan vertebrata lain membantu memahami respon imun limfomatik yang berbeda-beda, misalnya keberadaan MALT atau mukosa associated lymphoid tissue pada ikan dan burung yang memberikan perlindungan terhadap patogen lingkungan air dan udara. Jadi pemahaman perbandingan ini berfungsi untuk memberi wawasan evolusioner tentang bagaimana mekanisme perlindungan dan sirkulasi limfe berevolusi, serta mengapa manusia rentan terhadap penyakit tertentu yang tidak ditemukan pada spesies lain. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Jadi kesimpulan dan pesan utamanya, sistem limfatik vertebrata menunjukkan evolusi bertahap dari struktur yang sederhana menuju jaringan yang sangat kompleks pada mamalia. Pada ikan teleos, sistem limfa masih terbatas tanpa nodus limfa sejati, bergantung pada pembuluh limfa dasar serta jaringan limfoid seperti MLLT atau MALT, limpa dan ginjal. Amfibi mulai menunjukkan adanya lymph heart sebagai alat utama penggerak limfa karena tekanan pembuluh yang rendah. Reptil mempertahankan lymph heart, namun memperlihatkan jaringan limfatik yang lebih terorganisasi. Nah, pada burung, sistem limfatik makin maju ditandai dengan adanya organ limfoid khusus seperti bursa fabricius, perkembangan MALT yang kuat, serta dinamika perubahan organ limfoid sesuai usia. Mamalia berada pada tingkat paling kompleks tanpa lymph heart, tetapi memiliki pembuluh limfa berkatup, nodus limfa berjejaring, wilayah drainase regional, dan filtrasi limfa yang lengkap, serta mekanisme imun adaptif yang sangat efisien. Nah, perbedaan ini mencerminkan kebutuhan fisiologis setiap kelas vertebrata terhadap filtrasi, imunitas, dan transport limfa. Secara keseluruhan, evolusi sistem limfatik menunjukkan peningkatan fungsi pertahanan tubuh, efisiensi filtrasi cairan jaringan, serta kemampuan respon imun adaptif yang semakin baik dari ikan hingga mamalia. Pesan utamanya yang pertama, kompleksitas sistem limfatik meningkat sesuai evolusi. Menjadi semakin tinggi kelas vertebrata, semakin lengkap dan spesifik struktur limfoidnya. Dari lymph heart sederhana pada amfibi hingga jejaring nodus limfa pada mamalia. Yang kedua, sistem kelompok vertebrata memiliki organ khas yang tidak dimiliki kelompok lain. Contohnya bursa fabricius pada burung dan nodus limfa sentinel pada mamalia, yang dimana ini menunjukkan adaptasi imunologis masing-masing. Yang ketiga, fungsi utama sistem limfatik tetap sama di seluruh vertebrata, yaitu menjaga keseimbangan cairan, menyaring patogen, dan mendukung respon imun.
yang mekanismenya dan efisiensinya hanya berbeda antar. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Eh, Sesi tanya jawab akan kami rangkum dalam grup. Bagi yang ingin bertanya, silahkan memberikan pertanyaannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.